lanjut ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini walaupun kolomnya satu, tetapi di sini berisi 2 akun, yaitu piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang sebelah debit, penjualan sebelah kredit dengan jumlah yang sama. 4. Jurnal khusus jurnal penerimaan kas. Di sisi debit adalah kas dan potongan penjualan. Di sisi kredit kita ada piutang dagang, penjualan, kemudian di kolom serba-serbi ada akun modal, kemudian di sini ada akun utang bank, kemudian ada akun pendapatan bunga. Baiklah, yang terakhir adalah merekapitulasi jurnal umum. Di sini ada 2 tanggal transaksi di jurnal umum, 1 retur pembelian, 2 retur penjualan. Kita rekap satu persatu karena akunnya berbeda, sehingga di jurnal umum kita menemukan atau menjumpai 4 akun, yaitu utang dagang debit, retur pembelian kredit, retur penjualan kredit, piutang dagang kredit. Jika kita akan memposting ke buku besar, maka rekapitulasi ini kita hitung berapa akunnya. Yang pertama adalah 1 pembelian, 2 perlengkapan, 3 utang dagang. Ini nomornya 1, beban angkut pembelian itu baru, berarti nomor 4. Kemudian prefer nomor 5, nomor 6 beban gaji, nomor 7 beban listrik, nomor 8 kas, nomor 9 potongan pembelian. Kita sudah menemukan 9 akun dari 2 jurnal khusus, 3 jurnal penjualan ada, berarti kita nomor I baru, nomor 10 penjualan, nomor 11 piutang dagang. Kemudian di jurnal penerimaan kas, tadi kas sudah, berarti kita beri nomor sama, 8, potongan penjualan itu akun baru, berarti nomornya 12, piutang dagang, tadi sudah nomor 11, penjualan nomor 10, modal baru, berarti kita kasih nomor 13, pendapatan bunga juga baru, nomor 14, utang bank itu baru 15. Lanjut ke jurnal umum, tadi utang dagang sudah nomor 3, yang baru berarti retur pembelian nomor 16, kemudian retur penjualan juga baru nomor 17, piutang dagang nomor 11. Baiklah, sudah selesai kita merekapitulasi, sudah ketemu 17 akun dari 4 jurnal khusus dan 1 jurnal umum. Jika kita akan memposting ke buku besar yang bentuknya seperti ini adalah bentuk buku besar, maka kita akan membuat kolom seperti ini 17 kali. Diberi judul sesuai dengan nama akun. Macam yang pertama, buku besar utama. Ya, buku besar utama itu berarti yang tadi ada 17 buku besar. Kemudian ada buku besar pembantu. Kenapa perlu membuat buku besar pembantu? Karena ada beberapa akun yang transaksinya atau di dalamnya memuat kejadian atau transaksi yang berulang-ulang. Makanya buku besar pembantu itu dibuat untuk akun utang dagang, kemudian piutang dagang, dan persediaan barang dagang. Untuk persediaan barang dagang ini tidak saya terangkan, kita ke utang dagang dan piutang dagang. Buku besar pembantu itu dibuat berdasarkan nama toko, nama orang, atau nama perusahaan yang kita beli atau krediturnya. Kita lihat di jurnal pembelian ada kolom utang dagang, itu dari siapa aja, maka kita perlu membuat buku besarnya untuk siapa saja. Berarti di sini ada UD Makmur,
CV Terang, PD Bintang, Toko Semesta. Itu di jurnal pembelian. Maka ini kita tulis atau kita copy di sini di buku besar pembantu utang dagang. Di sini buku besar pembantu utang dagang. Cara mempostingnya nanti. Ini kita tulis nama-namanya dulu. Kemudian di sini sudah ya. Kemudian oke. Sekarang kita ke buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang itu adanya di jurnal penjualan. Kita tulis di sini buku besar pembantu piutang. Ya. Buku besar pembantu piutang itu ada 3 kalau yang di jurnal penjualan. Kemudian di jurnal penerimaan kas piutangnya hanya 1. Kemudian di jurnal umum piutangnya juga 1. Pak Sardono. Ini sudah ada apa belum? Nanti ditambahkan. Supaya kita postingnya mudah, penjelasan ini kita copy dulu di kolom buku besar. Ini buku besarnya sudah saya siapkan seperti ini. Ya, buku besar pembantu utang dagang ada 4 toko. Maka di sini judulnya bukan nama akun, tapi langsung kita beri judul di sini, berarti buku besar pembantu utang dagang. Buku besar pembantu utang dagang yang pertama adalah UD Makmur, kemudian CV Terang, PD Bintang, kemudian Toko Semesta. Yang pertama adalah buku besar pembantu utang dari jurnal pembelian. Pertama, UD Makmur tanggal 3 ada debit pembelian, kreditnya utang dagang. Karena kita memposting buku besar, maka yang dipindahkan adalah yang ada di kolom utang dagang. Sini kita pindah utang dagangnya sebelah kredit, maka kita pindah ke buku besar UD Makmur sebelah kredit. Saldonya otomatis sama sebelah kredit. Karena ini utang, berarti tanggalnya boleh tanggal saat transaksi. Di sini kan Januari tanggal 3. Maka di sini kita tulis Januari tanggalnya 3. Keterangannya dikosongi saja boleh, atau keterangannya mau dibuat pembelian seperti ini juga boleh. Saldo utang harus di kredit. Kemudian berikutnya adalah CV Terang. CV Terang 1 juta. Maka kita pindah ke sini sama 1 juta, kreditnya 1 juta, tanggalnya 8. Nah, sini boleh diberi penjelasan pembelian, boleh. Berikutnya PD Bintang. PD Bintang itu tanggal 14. Sebelah kredit juga. Ya, tanggalnya 14. Di sini beri keterangan pembelian. Yang terakhir adalah Toko Semesta. Toko Semesta tanggalnya 23. Ya, kita masukkan di kredit. Tanggalnya 23. Di sini pembelian. Oke, seperti itu. Sekarang kita cari lagi, utang dagang itu ada di jurnal khusus apa lagi? Ternyata ada di jurnal khusus pengeluaran kas. Ya, di sini ada tanggal 17 kita menerima pelunasan dari PD Bintang. Di sini utang dagangnya letaknya di debit. Maka kita masuk ke PD Bintang. Nah, tanggal 17 sebelah debit, angkanya sama. Berarti kalau tadi pembelian, di sini pelunasan.
pelunasan. Boleh seperti itu saja. Karena ini tadi kredit 4.700.000, ada debit 4.700.000, maka saldonya 0. Itu ya, kalau di akuntansi atau di sini tertulisnya strip, itu sama saja 0. Kemudian berikutnya ada lagi nggak yang melunasi? Ternyata tanggal 29 ada UD Makmur. Kita menerima pelunasan dari UD Makmur. Maka kita lihat UD Makmur. Ya, UD Makmur di sini pelunasan saldonya sehingga 0. Jadi di sini tadi kita tulis tanggal berapa pelunasannya? Tanggal 29. Ya, pelunasan. Nah, itu ya supaya kita tahu. Jadi dari perusahaan-perusahaan itu siapa yang sudah melunasi. Kemudian kita lihat utang dagang ada dari mana lagi? Ternyata ada di jurnal umum. Nah, di sini ada UD Makmur tanggal 4. Nah, ada retur. UD Makmur tanggal 4 ada retur. Nah, berarti ini harusnya kita kebawahkan karena ternyata ada transaksi yang tanggal 4 itu namanya retur pembelian. Retur itu berarti mengurangi utang, maka di sini letaknya sehingga saldonya tinggal 7.300.000. Nah, dilunasi sehingga 0. Berarti dari buku besar pembantu UD Makmur tanggal 3 ada pembelian 7.800.000, tanggal 4 kita retur 500.000, saldonya 7.300.000. Saat pelunasan melebihi potongan atau melebihi tanggal saat kita mendapat potongan, maka dilunasinya tetap 7.300.000, saldonya 0. Nah, kita selesai untuk jurnal khusus dan jurnal umum yang kita posting ke buku besar utang. Untuk selanjutnya kita akan memposting jurnal khusus yang berhubungan dengan buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang itu ada di jurnal khusus penjualan dan jurnal khusus penerimaan kas serta di jurnal umum. Pertama yang kita pindah adalah yang dari jurnal penjualan. Di sini ada 3 toko yaitu Toko Rama, Nyonya Indah, dan Tuan Henry. Yang pertama tanggal 6 Januari Toko Rama ada penjualan sebesar 5.850.000. Kita ke Toko Rama. Diletakkan di debit. Kenapa di debit? Karena ini adalah piutang. Jadi kita beri penjelasan penjualan seperti itu saja. Tanggalnya adalah tanggal 6. Tanggalnya 6. Kemudian yang kedua adalah Nyonya Indah tanggal 15. Kita masukkan ke buku besar milik Nyonya Indah tanggal 15. Tanggalnya 15, keterangannya penjualan, masuknya ke debit. Yang berikutnya adalah tanggal 22 Tuan Henry. Kita masukkan ke sini ke buku besarnya Tuan Henry. Tanggalnya 22. Jumlahnya diletakkan di debit 4 juta, penjelasannya atau keterangannya penjualan. Setelah di jurnal khusus penjualan, kita ke jurnal umum. Apakah ada piutang yang diretur? Ternyata ada tanggal 16, di sini ada retur penjualan yang kita lihat yang akun piutangnya. Ternyata milik Nyonya Indah, sebelah kredit karena mengurangi piutang. Tanggal 16 Nyonya Indah ada retur di sebelah kredit. Di sini berarti retur penjualan. Maka saldonya kita ikuti. Yang pertama debit, saldonya debit. Kalau ada kredit maka saldonya otomatis mengurangi. Jadi yang tadi 3.500.000 sekarang dikurangi 500.000 tinggal 3 juta. Di jurnal umum cuma 1. Selanjutnya di jurnal khusus penerimaan kas. Apakah ada piutang yang sudah dilunasi? Ternyata ada Toko Ramah tanggal 18. Yang kita lihat kolom piutangnya ya, yaitu karena pelunasan berarti piutangnya kredit tanggal 18. Toko Ramah tanggal 18 di sini. Piutangnya dilunasi.
Kalau tadi saldonya diletakkan di debit, sekarang saldonya karena sudah dilunasi jadi 0. Apakah ada yang melunasi lagi? Ternyata ada, Tuan Henry tanggal 28. Tuan Henry tanggal 28 melunasi, maka di sini diletakkan di kredit. Ini saldonya debit, ada pelunasan kredit, maka saldo akhirnya 0.